anggur juga makanan Nabi SAW. Dia selalu disandingkan dengan kurma. Nah, kemudian anggur juga sering dikeringkan, namanya kismis, kita tahu kan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat tasbih yang berbahagia, salam jumpa kembali bersama kami di channel Tasbih Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa karena kita ditemani beberapa orang yang istimewa. Insyaallah kita akan tetap berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Yuk kita sapa beberapa sahabat kita yang hari ini kumpul. Ini kita berada di rumah Ibu Eva yang terkenal dengan Superkale Indonesia. Indonesia ya. Baik, kita sapa dulu tuan rumah Ibu Eva. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya, kami diberi kesempatan waktu untuk tayang dan merekam cerita-cerita. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ya. Amin. Dan ada di sini juga guru kita seperti biasa, Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selalu sehat ya, sehat di tempat terbuka. Langsung luas pembicaraan insyaallah. Iya. Dan di sebelah kanan saya juga ada nih teman dari komunitas Anggur Jakarta. Kak Aji. Namanya Arga. Mas Arga. Ail Arga. Iya. Ini bukan orang lain, Pak, sepupu saya sendiri. Sepupu. Oh iya. Ada satu lagi di sebelah kiri saya. Om Jay. Ya. Om Jay ini Dari Naila Transindo Garden. dari Naila Transindo Garden. Itu apa, tentang apa itu? Tentang anggur. Anggur juga ya. Jadi alhamdulillah hari ini insyaallah sahabat tasik kita akan bicara tentang sayuran dan tanaman, khususnya yang berkaitan dengan tanaman obat atau yang memberikan khasiat untuk pengobatan. Tapi khususnya akan lebih banyak bicara tentang kurma dan anggur. Baik, kita mulai saja.
Nah, Ustaz, kalau Anda. Anggur juga makanan Nabi SAW. Dia selalu disandingkan dengan kurma. Kemudian anggur juga sering dikeringkan, namanya kismis, kita tahu kan. Kismis. Kismis juga makanan kesukaan Nabi. Kalau bulan puasa suka dibikin bahasanya nabith. Nabith itu adalah minuman yang diendapkan. Kismis atau kurma diendapkan malam hari, paginya diminum setelah berembun. Itu kesukaan Rasul ketika bulan puasa atau ketika sangat panas. Termasuk orang-orang Mesir juga saya sering dengar mereka punya minuman yang disebut dengan asir, minuman-minuman dari buah-buahan kayak jeruk yang di malamnya ditaruh di air matang, kemudian pagi diminum. Itu penyegaran, keistimewaan buah anggur. Dalam hal itu saya tahunya dalam hal itu. Nah, kenapa saya di sini mendatangkan sepupu saya yang ahli anggur. Nah, ini saya juga pengen belajar soal anggur. Beliau tahu masalah macam-macam anggur. Saya penasaran anggur nih kok bentuknya ada yang kayak jamblang, ada yang kecil bulat, ada yang hijau, ada yang beliau paham. Nah, kalian nih ada teman kita dari komunitas anggur Jakarta. Mohon ini dijelasin masalah anggur ya, termasuk jenis-jenis anggur yang ada di Indonesia itu apa aja. Mas Arga ya. Arga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara jenis, itu jenis banyak banget. Banyak. Ratusan bahkan ribuan ya, Om Jo ya. Yang di Indonesia? Di Indonesia, ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau buat jenis itu varietas atau kalau kan buat macam atau tipe ada empat, yakni anggur itu jenis rootstock, anggur itu jenis wine, dan anggur itu jenis table yang biasa kita konsumsi. Jadi rootstock, kismis, table, sama wine. Ada 4 sebenarnya. Gitu. Kalau kan bicara jenis anggur itu cuma ada 4. Tapi kalau kan buat jenis-jenis varietas itu ratusan bahkan ribuan. Oh, berarti nggak bisa pakai anggur kismis dibikin jadi wine. Anggur wine Nggak bisa, kismis. beda varietasnya. Masing-masing kayak gitu. peruntukannya ya. Iya. Nah, yang kita makan apa namanya table? Table Nah, table sendiri banyak jenisnya itu. banyak, ratusan bahkan ribuan. Ya, termasuk kan kita sering makan ada anggur merah, ada anggur hijau. Nah, itu hanya masuk warnanya. apa Itu warnanya itu table. Warna, itu table. Warna. Anggur merah pun ada ratusan jenis, anggur hitam pun ratusan bahkan ribuan jenis, anggur hijau pun ada ratusan bahkan ribuan jenis. Kirain warna itu menentukan harga. Kalau yang tidak. hijau lebih mahal daripada yang merah. Rasa Pak Haji. Rasa Pak Haji, juga. Rasa. Kalau Rasa. rasanya enak mahal. Gantung rasanya. Terus apalagi yang bisa dijelasin tentang anggur? Mungkin manfaatnya khasiatnya untuk kesehatan atau untuk imunitas tubuh. Sedikit ada. yang saya tahu buat kita bicara ke arah ke medis atau ke ilmu kedokteran gitu. Iya. Yang saya tahu katanya biji anggur itu ini ya antioksidan terbaik katanya. Bijinya. Bijinya. Makanya sebaik-baiknya kita makan anggur adalah anggur yang ada bijinya sebetulnya. Gitu. Emang ada beberapa anggur yang dia seedless tanpa Iya. biji. Tapi kalau kan buat saya bicara kedokteran atau banyak teman-teman dari komunitas kan ada orang kedokteran juga tuh seperti Pak Iwan, dia orang dokter di Rumah Sakit Pertamina. Dia bilang lebih bagus kita makan atau mengkonsumsi anggur yang ada bijinya katanya. langsung tahu. Nggak digigit dulu tuh biji. Iya. Gitu. Oh, Salah dong. Enggak, kan kecil. Jangan, saya sering kalau saya pakai ini aja rasa, karena memang rasa. Satu dalilnya Nabi nggak pernah memisahkan biji anggur. Dalilnya itu. Nabi hanya di dalam hadis memisahkan biji kurma. Jadi Nabi makan kurma nih, itu bijinya ditaruh di piring tatak kalau kita ada, atau tutup toplesnya dibuka, tutup itu buat tempat naruh biji. Tapi Nabi nggak pernah misahin biji anggur. Oke, saya baru tahu dari sini malah kalau yang terbaik malah makan sama biji-biji. Kadang-kadang kita juga sama makan buah, apel dikupas kulitnya. Padahal menurut dokter apel itu bagusnya langsung aja dimakan. Nggak sama bagus sekarang, kulitnya. karena semprot pestisida. Bisa gitu. jadi. dicuci dulu tapi ya. Iya, dicuci. Ya emang Masya Allah ya kita ya Berarti seperti kalau orang yang nggak doyan anggur, makan aja bijinya ya? Ya kan? Bermanfaat kan? Bermanfaat. manfaat banget emang Buat bijinya. kesehatan. Ada nama-nama ini anggur, nama-nama khusus atau nama-nama barat atau nama apa? Bahasa-bahasa anggur itu. Oh iya itu table, Itu rootstock, aja. wine. Varietas. Itu nama Itu varietas. itu jenis bukan itu jenis. Oh, jenis. Wine sama rootstock, wine, Wine. kismis Table. sama table. Nah, kalau buat nama-namanya itu banyak. Kalau nama-nama varietas itu anggur dari varietas anggur
apa? Misalnya cotton candy. Vitis apa disebut kayak Vitis lambrusca gitu, Vitis lambrusca sama vinifera. Dia itu di breeding menghasilkan anggur table. Biasanya nama anggur itu dinamai dari si breedernya itu. Orang yang menghasilkan anggur itu sendiri. Gitu. Kayak misalnya talisman itu berarti si talisman itu yang membuat anggur talisman. Akhirnya lahirlah tuh anggur talisman. Nama hak cipta punya ya? Kayak Kenapa begitu. dia? Mungkin karena solid kali dulunya. Mungkin ya untuk menghargai kali, untuk menghargai si penemu suatu varietas itu. Ya kalau pisang kan gak ada yang ngakuin. Iya. Nah kalau anggur mungkin Pisang dulu. manduk. Iya bisa jadi. Iya, Mungkin kebanyakan karena dulu elit ya Bu ya. Jadi yang ini tuh pengen merasa menemukan. iya. Karena sifatnya kalau saya lihat dari saudara saya ini, Pak Arga, kalau dia main anggur kayak lagi eksperimen. Itu keunikan anggur ya, saudara saya. Oh iya. Nah di sini juga kita ada Mas atau Om Joy dipanggilnya, masih bagian dari komunitas anggur juga ya. Masih. Kalau saya komunitasnya Nusantara. Nusantara. Di mana aja ada. Nah berkaitan masih masalah anggur tadi, Ya. itu anggur itu sebenarnya tanaman asli Indonesia atau dia import awalnya? Kalau Indonesia setahu saya sampai saat ini belum punya jenis anggur. Iya, karena saya tadi dengar penyebutannya asing semua, jadi Betul. seakan-akan bukan Iya. bukan tanaman Indonesia itu. Yang lama di Indonesia tuh cuma 2 jenis kalau nggak salah ya. Iya. Red Masker, Isabella itu ratusan tahun. Mungkin dulu Belanda yang bawa atau Portugis yang bawa, kita nggak ngerti. Pokoknya dua jenis itu yang Sudah ada di Indonesia sudah sudah ada ratusan di tahun. Indonesia, ya. Tapi tetap namanya nama asing itu Isabella. Iya. Kita Anggur tetap nasional. impor, kita nggak punya anggur. Masih nama sana. Iya. Nah, yang 2 jenis itu kita jadikan sekarang itu rootstock ya. Perakaran buat tumbuh jenis lain yang jenis-jenis yang dibilang Om Arya tadi dari trans bla bla bla, banyaklah jenisnya di Indonesia itu udah hampir ribuan ya Om Arya. Nah itu Pak. Iya. Jadi Indonesia nggak punya anggur. Bisa nggak nanti suatu saat kita bikin tadi kayak perpaduan atau hibrid itu anggur yang kemudian dikasih nama gitu. Namanya misalnya Abah Nawah Ya. atau apalah. Tapi nama Indonesia udah ada belum? Oh, buat saat ini sih belum. Belum ada. Belum ada. Sebenarnya Bahkan kalau anggur saya itu udah ada. Dari sekian sebenarnya ya. bukannya belum. Kita udah ada yang mengusahakan membuat varietas baru, tapi ini saat ini masih proses. Ada di daerah Tuban, di Pava Garden juga ada. Kita memberi nama Garuda saat ini. Cuman masih proses nih sekarang. Kalau kan varietas itu berhasil, kita punya varietas yang legalitas. Kayak Jadi gitu. keunikan anggur itu berarti itu ya dia satu sama lain bisa Iya, dikawinkan. bisa dipolinasi. Kita nge-breeder Oh, itu yang namanya bikin cross breeder. Yang bikin jadi namanya varietas baru. sesuai dengan penemu. Banyak Pak jenisnya Pak. Dan nama saya sendiri pun ada. Itu Ada. nama jenis anggur itu Pak. Joy Seedless. Tapi susah Ada ya bijinya. Mas, Seedless. untuk menyangkok ini dari rootstock ke anggur trans misalnya. Ya. Ini pencakokannya sering banget saya gagal. Sebenarnya gampang, Bu. Yang penting Ibu tahu teknisnya. Gampang. Kalau Ibu tahu teknisnya itu pasti gampang. Udah teknis segala macam teknis. Ya, Andre ya, kita coba meninggal. Kalau kita ngopi malam Bu. Kita ngopi. Kalau buat bicara itu panjang nanti tuh. Iya. Ntar dipraktekin deh. Nah, kalau udah ngopi udah bisa Bu. Iya, iya. Kita harus ngopi bareng kalau buat masalah ke arah situ.